mengejutkan. Ada apa di balik tuntutan ringan kasus Novel Baswedan? Komisi Kejaksaan pantau tim jaksa perkara penganiayaan Novel Baswedan. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad, memberikan analisisnya terkait tuntutan rendah terhadap 2 polisi penyerang Novel Baswedan. Menurut Samad, tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum sangat aneh. Kemarin kita mendengar tuntutan setahun penjara terhadap pelaku penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut saya, tuntutan ini aneh dan melukai rasa keadilan hukum, khususnya Novel dan keluarga, kata Samad dalam keterangan yang diterima. Pertama, kata Samad, pelakunya adalah penegak hukum dan korban adalah penegak hukum. Ini adalah kejahatan penegak hukum terhadap Novel sebagai penegak hukum. Seharusnya hukum melindungi penegaknya yang berintegritas dengan menuntut pelaku dengan tuntutan maksimal. Kedua, peristiwanya terkait dengan kinerja Novel dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tipikor. Tuntutan itu sangat tidak berpihak kepada Novel dan keluarga sebagai korban, serta tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi, kata dia. Ketiga, lanjut Samad, jaksa gagal mengurangi motif utama pelaku penyerangan kepada Novel. Motif ketidaksukaan pelaku kepada Novel sangat subjektif dan lemah secara hukum. Ada motif utama yang gagal dimunculkan. Keempat, jaksa gagal membongkar jaringan pelaku penyerangan dengan hanya menjadikan kedua pelaku sebagai tersangka tunggal. Padahal advokasi masyarakat sipil menyebut ada aktor intelektual yang sengaja dilindungi. Garis bawahi, ada aktor intelektual yang sengaja dilindungi. Ini kejahatan hukum yang sangat sistematis, kata dia. Kelima, Samad juga mempertanyakan sikap pimpinan KPK. Menurut dia, Firly Bahuri CS mestinya melayangkan protes atau keberatan atas tuntutan itu. Tetapi diamnya mereka seolah mengamini, kata dia. Protes keras disampaikan ex-pimpinan KPK dan para aktivis anti korupsi terkait tuntutan 1 tahun penjara kepada 2 penyiram Novel Baswedan. Namun, Ketua KPK, Komjen Firly Bahuri, terkesan kurang galak saat ditanya soal ini. Firly memberikan komentar usai menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka 2 ex pejabat PT Dirgantara Indonesia kemarin sore. Ex Kapolda Sumsel itu menyatakan KPK akan mengikuti proses hukum terkait kasus Novel. Prinsipnya adalah kita sebagai negara hukum kita akan ikuti proses hukum, jawab Firly. Dia kemudian melanjutkan pernyataannya dengan diplomatis. Nanti kita harapkan hakim memberikan keputusan seadil-adilnya, imbuhnya. PLT Jubir KPK Ali Fikri menyebut, Komisi Anti Rasuah memahami kekecewaan Novel sebagai korban terkait tuntutan yang rendah dan pertimbangan-pertimbangan serta amar dalam tuntutan tersebut. KPK, kata Ali, juga mendengar suara publik yang banyak menyesalkan hal tersebut. Karena itu, KPK berharap
majelis hakim akan memutus seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman maksimal, serta mempertimbangkan rasa keadilan publik, termasuk posisi Novel Baswedan sebagai korban saat menjalankan tugasnya menangani kasus korupsi, ujar Ali sambil menyerukan kembali pentingnya perlindungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Beda dengan Firly, 3 ex-pimpinan KPK justru mengecam tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 2 terdakwa di kasus Novel. Ex-wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, menilai tuntutan jaksa itu tak bisa diterima akal sehat. Syarif lantas membandingkan tuntutan hukuman tersebut dengan tuntutan Bahar bin Smith yang melakukan penganiayaan. Jaksa menuntut Bahar 6 tahun penjara karena penganiayaan. Pada akhirnya, majelis hakim menghukum pengasuh pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor itu 6 tahun penjara. Menurut Syarif, korban yang dianiaya Bahar tidak mengalami luka permanen seperti Novel. Ex-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto alias BW juga tak kalah kecewa. Menurutnya, keadilan telah dirobek-robek. Terdakwa kejadiannya hanya dihukum seadanya. Secara seronok, keadilan dirobek-robek justru di sumber asalnya. Kita seolah tengah memuliakan kedunguan, terus-menerus mencemooh keadilan tanpa titik, tegas BW di akun Twitternya. Ex-ketua KPK Abraham Samad mengkritik sikap Firly yang dianggapnya terlalu lembek. Harusnya sebagai bos Novel, Firly melayangkan protes terhadap tuntutan ringan itu. Patut juga dipertanyakan sikap pimpinan KPK yang mestinya melayangkan protes atau keberatan atas tuntutan itu. Tapi diamnya mereka seolah mengamini kritik Samad kemarin. Dia menganggap tuntutan 1 tahun yang diberikan JPU kepada 2 terdakwa kasus penyiraman air keras sangat melukai rasa keadilan Novel sebagai korban aksi teror. Tuntutan ini aneh dan melukai rasa keadilan hukum, tegasnya. Seharusnya Novel sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi mendapatkan perlakuan layak sebagai korban dan memberikan hukuman yang berat terhadap Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Seyogyanya, hukum melindungi penegaknya yang berintegritas dengan menuntut pelaku dengan tuntutan maksimal, tandasnya. Seperti diketahui, kemarin Kamis, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap 2 terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel, yakni Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete. Keduanya dituntut JPU untuk dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Jaksa menyebut tuntutan 1 tahun penjara itu diberikan karena 2 terdakwa dinilai tidak berniat melakukan penganiayaan berat, melainkan sekadar memberi pelajaran kepada Novel. Mereka tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan. Sehingga Komisi Kejaksaan pantau tim jaksa tersebut. Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau KKRI, RM Ibnu Majah, mengatakan KKRI mengawasi tim jaksa penuntut umum persidangan perkara penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. Upaya ini dilakukan sesuai tugas KKRI, melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenang yang diatur di peraturan perundang-undangan dan kode etik
baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Dia menjelaskan KKRI memahami adanya kegelisahan masyarakat terkait tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Akuo. Tentu, hal itu menjadi salah satu rujukan bagi KKRI terus mencermati, mempelajari, memantau dengan baik apakah memang ada indikasi yang mengarah pada adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kinerja, SOP, kode etik, hingga pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam proses penuntutan yang dilakukan terhadap para terdakwa. Dia menambahkan, apabila ada dugaan atau indikasi pelanggaran di dalam proses penuntutan, KKRI akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan. Semestinya jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan membuat perkara ini semakin keruh, kata anggota tim advokasi Novel Baswedan, M. Isnur, dalam keterangannya. Bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depannya. Untuk itu, Komisi Kejaksaan akan menindaklanjuti temuan ini dengan cara memeriksa jaksa penuntut umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. Bagaimana menurut pendapat Anda?